Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Wibowo. Hari ini kita akan belajar membuat game pembelajaran dengan quizzes. Ini adalah kelanjutan dari video yang pertama, yaitu mengenal quizzes. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dapat membantu Bapak Ibu semua. Jadi untuk sekarang, bagian ini kita akan mencoba mendaftar dan membuat soal. Mari kita lanjutkan untuk praktek mendaftar dan membuat soal quizzes. Yang pertama, untuk mendaftar kita gunakan link www.quizzes.com atau langsung aja quizzes.com. Bapak Ibu enter. Ya. Maka selanjutnya akan minta sign up karena kita belum pernah daftar, Bapak Ibu baru. Nah, kemudian setelah sign up akan diminta untuk mendaftar sign up. Nah, yang paling mudah dengan Google. Klik Google. Nah, ditunggu. Nah, maka akan dipilih akun Ibu di Google. Nah, ini saya ada 2. Jadi tentunya saya menggunakan yang lain karena tadi sudah digunakan yang pertama, kita gunakan yang ini. Bapak Ibu gunakan akun masing-masing. Nah, kemudian setelah itu akan muncul S3. Oke. Nah, kalau ada permintaan sebelumnya muncul ini, Bapak Ibu ikutin saja. Mungkin karena ini pernah dipakai. Nah, setelah S3, Bapak Ibu pilih seperti yang ini. Maka di sebelah kiri itu ada menu yang garis 3. Kita klik aja. Nah, di sini tentunya ada find quiz, ada create, ada my quiz dan sebagainya. Karena ini masih baru, tentunya my quiznya masih kosong. Nah, kita lanjutkan dengan create quiz. Nah, create quiz, maka akan minta kalau ada permintaan sebelumnya seperti yang ini, diikutin saja. Write you own, gitu. Kalau enggak langsung, nah Bapak Ibu minta, nah misalnya kita membuat kuis ulangan sejarah. Ulangan. Oke, tentunya kita pilih flight mapelnya, kemudian kita pilih next. Nah, setelah next, maka diminta write new one. Nah, setelah itu akan muncul pilihan multiple choice. Jadi kita ikutin multiple choice. Nah, akan langsung diminta pertanyaan pertama. Kita akan tulis soalnya. Misalnya, siapakah Raja Islam Mataram Islam pertama? Jawabannya
Karena ada 5 option, kita tambahkan plus. Nah, kalau soal sudah ditulis, maka kita harus memberikan kuncinya. Jadi Bapak Ibu, untuk menyiapkan soal wajib disediakan kuncinya. Atau sementara juga boleh, nanti diedit. Tidak apa-apa, kita pilih sudah pasti ini penambahan Senopati. Kemudian Bapak Ibu save. Nah, setelah di save, maka ada soal udah masuk nih satu. Boleh diedit kalau kurang, atau boleh dihapus, atau boleh diduplikat. Nah, kemudian diedit lagi. Nah, Bapak Ibu kalau membuat soal sendiri silahkan diketik seterusnya. Itu nanti juga ada teknik yang lebih canggih, yaitu download dan upload menggunakan Excel. Tapi sementara Bapak Ibu ketik dulu satu persatu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengambil soal dari orang lain, itu banyak sekali yang tersedia. Nah, biasanya kalau kita sudah menulis mapelnya sejarah, maka akan diarahkan juga untuk memilih soal-soal sejarah. Nah, kita ambil contoh nih. Teleport. Nah, di sini ternyata ada ulangan sejarah. Di sini boleh yang mana saja boleh. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, Bapak Ibu ambil ke kanan aja atas, diarahkan, maka ini otomatis akan masuk. Begitu add, maka soal sudah masuk ke soal kita, termasuk juga kuncinya dan waktunya. Nah, kita ambil contoh yang kedua, misalnya ulangan sejarah lagi, misalnya, nah, tinggal add lagi. Nah, jadi saking gampangnya itu untuk membuat soal di dalam Quizizz. Nah, kalau sudah, sementara kita hanya menggunakan 3 soal, 1 soal dibuat sendiri, 2 soal ngambil dari bank soal yang punya Quizizz. Jadi di sini banyak, Bapak Ibu tinggal milih saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik lanjut yang ini. Nah, maka 3 soal kita anggap saja, sementara kita membuat 3 soal selesai, maka kita lanjutkan dengan down. Ini down, atau mungkin di yang versi bahasa Indonesia mungkin lanjut. Nah, kita down aja. Nah, kemudian di sini diminta untuk menampilkan gambar. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah punya gambar, boleh diklik. Kalau belum, dicari dulu gambarnya, baru nanti disimpan di mana, kemudian diklik untuk ditambahkan. Kebetulan saya sudah punya gambar, misalnya saya punya gambar di print screen. Gambar di sini. Nah, ini ada gambar tentang yang berhubungan dengan sejarah. Nah, ini sudah muncul. Kemudian yang ini dibiarkan aja. Kemudian select bahasanya. Kalau mau diganti boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelas berapa? Taruhlah kelas 7, kemudian kita simpan. Kita tunggu. Oke, nah sudah selesai. Berarti soal ini boleh Bapak Ibu tutup juga, kalau mau dipakai kapan-kapan. Tapi kalau mau langsung dipakai, anggap aja ini langsung. Jadi soalnya adalah, ini akan sama dengan mengambil di sini, di My Quizizz. Nanti Bapak Ibu pilih yang ini. Boleh coba kita coba. My Quizizz, ternyata ada ulangan. Nah, kita boleh klik. Akan sama munculnya. Nah, kemudian kita pilih untuk dimainkan langsung. Ini soalnya. Pengaturan yang lain nanti boleh Bapak Ibu kita pelajari nanti. Nah, kita langsung play live. Play live, nah, maka akan muncul. Kita pilih klasik, ini tes untuk dicoba aja. Ini tim, jadi satu kelompok boleh terdiri dari beberapa orang. Nah, kalau klasik berarti satu orang satu, nanti akan diminta namanya. Nah, kita lanjut, misalnya ini. Nah, ini kodenya. Nah, kita akan coba. 1 siswa masuk.
menggunakan aplikasi Quizzes yang ada di HP. Kita coba masuk, ketik kodenya. Kodenya adalah 684533, join ini di HP. Kemudian namanya Joni Pratama, kita klik enter. Nah, maka di sini akan muncul satu orang nih, namanya Joni Pratama. Kalau Bapak Ibu ingin menunggu beberapa, silakan. Anggap saja ini sudah masuk semua, kita start. Nah, ini tampilannya sangat atraktif dan sangat menyenangkan tentunya. Nah, di layar anak itu akan muncul pertanyaan. Salah satu bukti yang menunjukkan peradaban awal masyarakat Indonesia, yaitu adanya penerapan. Nah, kita coba jawab yang ini. Oh, ternyata benar. Nah, nanti di layar anak itu akan muncul meme yang sangat seru. Kemudian soal yang kedua, pada umumnya peradaban kuno berkembang di lembah sungai besar. Salah satu maksud utama tinggal di sekitar lembah adalah untuk sumber air dan kehidupan. Misalnya ini saya ambil contoh. Oh, ternyata benar. Nah, soal yang ini memenya banyak, lucu-lucu di anak. Nah, kemudian siapakah Raja Mataram pertama? Adalah Penemban Senopati. Nah, maka selesai gamenya, berarti kita tutup. Udah selesai nih. Joni Pratama tentunya juara 1 karena dia hanya satu-satunya. Nah, overview bisa dilihat nih. Overview-nya 100% benar semua. Pertanyaannya boleh dilihat. Pertanyaan nomor 1, nah ini. Nomor 2 ini, nomor 3 yang ini, dan seterusnya. Bisa dilihat. Nah, kemudian benar salahnya ini benar semua. Oh, ini satu player saja. Oke. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan untuk menggunakan Quizzes dari mulai mendaftar sampai membuat soal sampai mengisi. Ini barangkali sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin melanjutkan, masih ada waktu 3 menit. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan, silahkan dilanjutkan untuk menambah gambar untuk melengkapi kemampuan Bapak Ibu dalam membuat soal menggunakan Quizzes. Nah, tadi yang kita pelajari kan hanya teks saja. Nah, nanti untuk video yang ketiga itu kita bisa menggunakan gambar. Mohon maaf nih agak lama wordnya. Oke, untuk yang ketiga akan kita kasih nama. Bapak Ibu bisa langsung diklik aja www.gg.gg gambar DLM min Quizzes min SW. Nah, ini Bapak Ibu langsung aja nanti akan mendapatkan sambungannya. Ya, jangan lupa ini, silakan Bapak Ibu tulis di browser, maka Bapak Ibu akan mendapat sambungannya dari video ini. Video yang ketiga dari. Terima kasih. Semoga
pertemuan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.